Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhajir Kalwi dengan NIM A22123036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi larutan. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut yang sifatnya homogen. Zat pelarut, zat yang melarutkan zat lainnya, sementara zat terlarut adalah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut. Umumnya, pelarut jumlahnya akan lebih banyak daripada zat terlarutnya. Hal itu supaya zat terlarut bisa tercampur secara homogen. Maksud dari homogen berarti yang larut sempurna. Contohnya garam yang dilarutkan dengan air. Hasilnya si garam akan melebur dan homogen dengan air. Kemudian ada sifat larutan. Berikut ini adalah sifat-sifat dari larutan. Yang pertama, larutan merupakan campuran yang homogen. Kalau tidak homogen atau tidak ada endapan, contohnya pasir yang dimasukkan ke dalam air, disebut suspensi, bahkan larutan. Kemudian kedua, partikelnya berukuran kecil dan memiliki diameter kurang dari 1 nm. Jadi, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian yang ketiga, antara zat pelarut dan terlarut tidak bisa dibedakan. Anggap saja komponen yang lebih banyak dinamakan zat pelarut dan yang lebih sedikit disebut zat terlarut. Kemudian yang keempat, komponen-komponen suatu campuran tidak bisa dipisahkan menggunakan filtrasi atau saringan karena udah homogen. Kemudian ada jenis-jenis larutan. Larutan memiliki beberapa jenis berdasarkan beberapa klasifikasinya, yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat kelarutannya. Bagian A, larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Kemudian yang bagian B, larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dalam larutan ini, pelarut memiliki batas maksimal untuk melarutkan di suhu tertentu. Contohnya adalah larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal dilakukan pemanasan. Kemudian yang bagian C, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilarutkan atau sudah dilakukan pemanasan. Pada kasus ini, jumlah zat terlarut melebihi dari yang dimiliki larutan jenuh di suatu suhu tertentu. Kemudian, jenis yang kedua yaitu berdasarkan konsentrasinya. Yang bagian A, larutan encer. Larutan encer yakni larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya. Misalnya, fudge tonic, air mawar, astrignet, dan sebagainya. Kemudian yang bagian B, larutan pekat. Larutan pekat yaitu larutan dengan zat terlarut relatif lebih banyak, namun tidak sampai melebihi pelarutnya. Misalnya kopi hitam yang kental. Kemudian berdasarkan daya hantar listrik. Bagian A, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit kuat misalnya HCl dan KCl dan sebagainya. Larutan elektrolit lemah contohnya asam cuka dan amonium hidroksida. Kemudian bagian B, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa sterionisasi untuk menghasilkan ion, misalnya larutan alkohol atau larutan gula. Adapun contoh soal yaitu jika diketahui data pengamatan pengujian daya hantar listrik dengan alat uji sebagai berikut. Ada larutan A, B, C, dan D. Kemudian di bagian pengamatan ada lampu dan gelembung. Di larutan A, lampunya tidak menyala dan gelembungnya tidak ada. Di larutan B, lampunya menyala terang, kemudian gelembungnya banyak. Kemudian di larutan C,
lampunya menyala tapi redup, gelembungnya sedikit. Kemudian di bagian larutan D, lampunya tidak menyala dan gelembungnya sedikit. Adapun pembahasannya yaitu hasil daya hantar listrik beberapa larutan dalam uji daya arus listrik. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, lampu menyala terang, kemudian gelembungnya banyak. Kemudian yang kedua, larutan elektrolit lemah, lampunya menyala redup atau garing tidak menyala, gelembungnya sedikit. Kemudian yang ketiga, larutan non-elektrolit atau lampunya tidak menyala, gelembungnya tidak ada. Dari ciri-ciri atas, maka larutan A adalah larutan non-elektrolit. Kemudian bagian B adalah larutan elektrolit kuat. Kemudian bagian C adalah larutan elektrolit lemah. Kemudian yang bagian D adalah larutan elektrolit lemah.